Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tani dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami dalam Todi Petra Channel. Pada video kali ini kami sedang berada di sawah kami yang bercampur pasir, teman-teman. Pernah kami jelaskan di video sebelumnya tentang pertumbuhan padi tetap bagus di lahan yang berpasir. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemupukan pertama pada padi kami ini, yaitu di lahan berpasir saat umur 1 minggu setelah tanam. Apa saja jenis-jenis pupuk yang kami gunakan dan apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pemupukan ini, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Namun sebelum menyaksikan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe dan juga like, komen dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman semuanya, seperti yang teman-teman lihat di belakang kami ini, kami sedang berada di lahan sawah kami, yaitu lahan yang bercampur pasir, teman-teman. Bisa teman-teman lihat, kita lihat sama-sama teman-teman. Ini umur padi kami ini sudah 1 minggu setelah tanam. Jadi akan kami lakukan pemupukan susulan, teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman kami, pemupukan susulan pertama ini bagus kita lakukan waktu padi berumur 1 minggu setelah tanam ini, karena tanaman kita saat berumur seperti ini sangat membutuhkan unsur hara makanan, yaitu makanan pokok tanaman NPK, nitrogen, fosfat dan kalium. Tapi kalau saat masa pertumbuhan atau masa vegetatif ini, tanaman itu sangat membutuhkan 2 unsur hara utama, yaitu nitrogen dan fosfat, teman-teman. Nitrogen untuk pertumbuhan batang, daun, sedangkan fosfat itu untuk membantu perkembangan akar. Sebelum kita melihat jenis-jenis pupuk yang kami gunakan dalam pemupukan pertama ini, kami akan menjelaskan sedikit hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan saat mau melakukan pemupukan ini. Hal yang perlu teman-teman perhatikan yang pertama itu adalah, sebelum kita melakukan pemupukan pertama ini, sawah kita ini perlu dilakukan penggenangan, teman-teman. Jadi agar pupuk yang kita taburkan itu merata dan bisa diserap dengan efektif oleh tanaman padi kita ini. Setelah penanaman hari pertama itu, tanaman padi ini dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mencegah hewan pengganggu, yaitu seafood atau keong. Seperti ini, teman-teman. Bisa teman-teman lihat seperti ini. Ini udah mulai bermunculan karena padi ini sudah kami genangi 1 hari, teman-teman. Karena akan kami lakukan pemupukan. Jadi hal yang pertama, teman-teman harus menggenangi padi teman-teman ini agar penyebaran pupuk dan penyerapan unsur hara oleh tanaman padi kita ini nanti maksimal. Yang kedua, yang perlu teman-teman perhatikan adalah air masuk atau tempat masuk air. Seperti di ujung sana, itu sudah kami tutup, dan tempat keluar air pun kita tutup, teman-teman. Hal ini bertujuan agar pupuk yang kita taburkan ini meresap ke tanah dan tidak hanyut nantinya. Kalau kita biarkan air masuk dan air keluar, tentu pupuk ini akan hanyut dan tidak terserap maksimal oleh tanaman padi kita ini nantinya. Jadi ada 2 hal yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu penggenangan dan juga menutup aliran air masuk dan aliran air keluar pada tanaman padi kita ini. Baik, kami akan melakukan pemupukan pertama, teman-teman. Kita akan melihat jenis-jenis pupuk yang akan kami gunakan untuk pemupukan susulan pertama tanaman padi ini. Seperti yang kami bilang, teman-teman, lahan kami ini sangat berpasir, bercampur pasir. Bisa teman-teman lihat, ini bercampur pasir, teman-teman. Jadi tanaman ini sangat membutuhkan unsur hara dari pemupukan yang kita lakukan. Di sini sudah kami siapkan pupuk untuk kita taburkan. Luas lahan kami ini yang akan kami taburkan sore ini, teman-teman, itu kira-kira seluas 150 meter persegi. Dengan dosis pupuk itu 5 kilo, teman-teman. 5 kilo pupuk untuk 150 meter persegi. Jadi
untuk teman-teman yang lahannya lebih luas atau lebih besar dari lahan kami ini, silakan dikalkulasikan sendiri berapa pupuk yang akan digunakan. Seharusnya pupuk yang kita gunakan adalah 3 macam, teman-teman. Yang pertama itu Fortipos, yang kedua Posca, dan yang ketiga urea, teman-teman. Pupuk kami berlebih kemarin saat melakukan pemupukan dasar untuk semangka, jadi kami gunakan saja pupuk tersebut dan kami tambah. Jadi sebaiknya pupuk-pupuk yang teman-teman gunakan adalah ini. Pertama Posca, yang kedua Fortipos, dan yang ketiga urea. Kalau untuk 150 meter persegi ini, kami menggunakan pupuk sebanyak 5 kilo untuk pemupukan susulan pertama ini. Dengan dosis 2 kilo pupuk Posca, 2 kilo pupuk urea, dan 1 kilo pupuk Fortipos. Baik teman-teman, kita akan melakukan penaburan ke tanaman padi kami ini. Dalam melakukan penaburan ini, teman-teman juga harus memperhatikan cara menaburkan pupuk ini ke lahan tanaman padi teman-teman masing-masing. Dalam penaburan itu kita jangan sampai menaburkannya seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Jangan sampai kita hanya melempar seperti itu, begitu saja. Tapi kita usahakan dengan cara seperti ini, teman-teman. Jadi seperti ini, kita ambil pupuknya, lalu kita lemparkan seperti ini. Nah, jadi dia menyebar secara merata ke seluruh bagian tanaman padi kita ini. Baik, mari kita lanjutkan pemupukan susulan padi kami ini. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah penjelasan kita pada video kali ini. Dulu kami mau menyelesaikan pemupukan padi kami ini. Kebetulan hari sudah sore juga teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tombol merah di bawah silahkan di subscribe. Dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing. Semoga kami lebih giat lagi membuat video-video terkait pertanian berdasarkan pengalaman kami di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.